Halo anak-anak, berjumpa kembali dalam kegiatan belajar di rumah bersama Ibu Tere, Guru SDN Waihibur, Kabupaten Sumba Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 8, subtema 1, pembelajaran 4. Sebelum kita belajar, Ibu ingin bertanya dulu. Apakah kalian mempunyai kegemaran? Apa kegemaran kalian? Ya, coba kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah gambar Dayu dan juga Kak Gusti. Menurutmu, apa ya kegemaran Dayu? Ya, kegemaran Dayu adalah bersepeda. Dayu senang sekali bersepeda, sedangkan Kak Gusti senang berlari. Mereka mempunyai perbedaan kegemaran, tetapi mereka tetap hidup dengan rukun loh. Tahukah kalian, keragaman karakteristik individu tidak hanya keragaman yang berupa fisik, seperti warna kulit, rambut, tinggi badan, dan berat badan, tetapi bisa juga berupa keragaman kegemaran. Nah, ini adalah tugas untuk kalian ya. Petunjuknya, perhatikan baik-baik. Yang pertama, lakukan wawancara dengan anggota keluargamu. Bisa ayah, ibu, kakak, kemudian kita sendiri, dan juga adik kita. Tanyakanlah kegemaran setiap anggota keluargamu dan lengkapilah kolom berikut berdasarkan hasil wawancaranya. Siapkan buku, penggaris, dan pena ya untuk mengerjakannya. Jangan lupa, ketika kita melakukan wawancara, lakukanlah wawancara dengan baik dan sopan ya. Nah, anak-anak, setiap perbedaan yang ada di dalam keluarga itu, termasuk perbedaan kegemaran, itu ada manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, menambah keakraban di antara anggota keluarga. Seperti Dayu dan Kak Gusti tadi ya. Ketika Dayu capek untuk mengayuh sepedanya, maka Kak Gusti yang sedang berlari bisa naik ke sepeda dan membonceng Dayu. Yang kedua, meningkatkan toleransi terhadap perbedaan. Apa ya toleransi itu? Toleransi adalah sikap saling menghormati. Yang ketiga, sarana komunikasi yang baik. Maksudnya, ketika ada anak-anak yang mempunyai perbedaan kegemaran, maka mereka bisa menceritakannya kepada anggota keluarga yang lain. Kemudian, yang keempat, sarana hiburan keluarga. Ketika semua anggota keluarga melakukan kegemaran mereka, maka semua anggota keluarga tersebut akan merasa terhibur. Seperti keluarga Pak Wijaya. Ini adalah gambar keluarga Pak Wijaya saat mereka sedang berkebun. Keluarga Pak Wijaya tinggal di Kabupaten Tabanan, Bali. Sehari-hari Pak Wijaya bekerja sebagai pekebun. Setelah bekerja di kebun, Bu Wijaya memasak ikan yang dibelinya di pasar dan sayuran hasil kebun mereka. Andi dan adiknya yang bernama Sari bertugas membantu orang tua mereka. Wah, mereka rukun sekali ya. Anak-anak, tahukah kalian kegiatan yang dilakukan oleh Pak Wijaya itu merupakan kegiatan ekonomi. Apa ya kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang, atau jasa tertentu dengan tujuan mencapai kesejahteraan dalam hidupnya. Berikut ini adalah macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama, produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen. Yang kedua, distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor.
Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai barang-barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut konsumen. Coba kalian amati 3 buah gambar yang ada di bagian atas ini. Gambar yang pertama itu adalah gambar seorang petani. Petani mencangkul di sawah. Petani menghasilkan padi yang akan diolah menjadi beras dan dimasak menjadi nasi. Menurut kalian, kegiatan bertani itu termasuk kegiatan ekonomi yang mana ya? Apakah produksi, distribusi, atau konsumsi? Ya, kalian benar. Bertani merupakan contoh kegiatan produksi karena petani menghasilkan padi. Gambar yang kedua adalah pedagang ikan. Pedagang ikan memperoleh ikannya dari nelayan. Jika demikian, kegiatan ekonomi yang mana yang tepat untuk gambar yang kedua ini? Ya, kegiatan ekonominya adalah distribusi karena pedagang tidak menghasilkan sendiri ikannya. Gambar yang ketiga adalah kegiatan ekonomi konsumsi, yaitu pada saat ibu memasak di dapur. Ibu memakai barang-barang hasil produksi, termasuk lauk pauk dan juga sayuran yang dimasaknya. Apakah sudah cukup jelas tentang kegiatan ekonomi? Kita lanjutkan ya. Ternyata kegiatan ekonomi itu dipengaruhi oleh lingkungan dari daerahnya. Misalnya, daerah Tabanan. Daerah Tabanan itu sebagian besar wilayahnya atau daerahnya terdiri dari pegunungan dan juga pantai. Sehingga kegiatan ekonominya meliputi yang pertama di bidang produksi itu ada pertanian, peternakan, dan industri kerajinan. Yang kedua di bidang distribusi yaitu perdagangan. Dan yang ketiga kegiatan ekonomi konsumsi berupa pembelian sayur-sayuran untuk kebutuhan hotel dan masyarakat. Dengan demikian, jenis pekerjaan yang ada di Kabupaten Tabanan sesuai dengan kegiatan ekonominya adalah di bagian produksi ada petani, peternak, perajin, dan nelayan. Sedangkan di bagian distribusi ada pedagang, supir, kuli angkut, agen, dan petugas pengirim paket. Nah, coba kalian tanyakan kepada orang tuamu, ingat-ingat kembali kegiatan ekonomi apa yang ada di daerah sekitar rumah kalian. Jangan lupa, ingat kembali, daerah kalian itu apakah termasuk daerah pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, atau pantai? Karena akan mempengaruhi jenis kegiatan ekonomi dan pekerjaannya. Jangan lupa, tuliskan hasil pengamatanmu di buku ya. Anak-anak, apakah kalian masih ingat cerita yang kemarin Ibu sampaikan tentang asal mula Bukit Catu? Ya, di dalam cerita itu ada tokoh yaitu petani. Selain petani, ada juga istri petani dan juga warga masyarakat. Mereka disebut sebagai tokoh cerita. Nah, tokoh cerita itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Perbedaannya, tokoh utama itu ditampilkan terus-menerus di dalam cerita, sehingga mendominasi alur ceritanya. Sedangkan tokoh tambahan hanya dimunculkan sesekali saja sebagai pemanis cerita. Nah, dengan demikian, tokoh utama dalam cerita Asal Mula Bukit Catu adalah suami dan istri petani itu, karena mereka mempunyai peran penting dalam ceritanya. Sedangkan tokoh tambahannya adalah penduduk desa, karena mereka hanya muncul beberapa kali saja dan sebagai pemanis cerita. Coba kalian minta tolong orang tuamu untuk mencari cerita fiksi yang lain. Kemudian kalian berlatih menentukan tokoh utama dan tokoh tambahan
dari cerita fiksi yang kalian baca itu. Nah, jadi hari ini pada pembelajaran 4 kita sudah belajar tentang keragaman kegemaran, kemudian kegiatan ekonomi, dan juga kita sudah belajar tentang tokoh utama dan tokoh tambahan pada cerita fiksi. Terima kasih untuk perhatian kalian. Jangan lupa klik like dan subscribe pada channel YouTube ini. Dan bagikan jika video ini bermanfaat membantu kalian dalam belajar ya. Tetap semangat, tetap belajar bersama Ibu Tere.